Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mungkin. Dan saya Mutakin. Kami dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 4. Kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kami di sini akan berbincang-bincang mengenai akad mudharabah dan implementasinya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, akad mudharabah itu kan akad kerjasama. Tapi akad kerjasama itu akad yang seperti apa ya? Akad mudharabah itu adalah sebuah akad kerjasama di mana antara pihak pemilik modal atau disebut sohibul mal dengan pengelola modal atau yang disebut mudarib bekerja sama. Jadi pemilik modal ini mengamanahi sejumlah modalnya kepada mudarib untuk melakukan kegiatan usaha. Oke, berarti akad mudharabah itu kayak kayak pemilik modal mempercayakan beberapa jumlah modal kepada pengelolanya gitu ya. Terus nanti ada bagi hasilnya. Tentu terdapat bagi hasil antara kerjasama ini. Jadi pemberi modal tetap mendapatkan hasil dari keuntungan usaha tersebut selama usahanya berjalan. Jadi selama usaha yang dilakukan oleh pengelola modal dari modal yang diamanahi oleh pemberi modal itu tetap mendapatkan keuntungan. Jadi ada nisbah, ada bagi hasil di kerjasama tersebut dengan catatan selama usaha ini berjalan. Berarti selama usaha ini berjalan tuh ada nisbah atau bagi hasil gitu ya, baik kepada pengelola modal maupun pemilik modal dengan jumlah itu yang disepakati ya. Terus mudharabah ini ada ketentuannya enggak? Kayak ketentuan apa gitu? Kurang lebih terdapat 4 ketentuan mudharabah ya. Yang pertama itu mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dan yang keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Oh iya, selain itu mudharabah ini terbagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama itu ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Apa sih perbedaannya? Mudharabah mutlaqah itu adalah usaha yang diajukan oleh pengelola modal kepada pemilik modal. Jadi kayak yang punya usahanya tuh pengelola modal dan pemilik modal itu cuma ngasih modal doang. Terus nantinya si pengelola modal akan mengelola usaha yang diajukannya dan nanti keuntungannya akan dibagi 2. Sedangkan mudharabah muqayyadah itu usahanya ditentukan oleh pemberi modal, lalu pengelola modal hanya menjalankan usahanya saja. Berarti yang pertama yang buat ketentuan tuh saya ketangkap berarti untuk kerugiannya tuh ditanggung oleh sohibul mal juga enggak atau cuma pengelolanya aja yang menanggung kerugian? Mungkin menurut saya akan ditanggung bersama ya, karena seperti yang telah dijelaskan tadi ya, kalau ini menggunakan metode profit and loss sharing, bagi untung rugi maupun revenue sharing atau pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Terus dan karena ini mudharabah akad kerjasama, jadi mungkin tetap menjunjung tinggi keadilan dan tidak ada yang dirugikan dalam mudharabah ini. Jika rugi maka sama-sama berbagi rugi, dan jika untung sama-sama berbagi untung. Menurut saya seperti itu ya. Nah, saya juga pernah mendengar kalau mudharabah tuh kerugiannya cuma ditanggung oleh pengelola. Pemilik modal tuh cuma tahu saya bagi modal doang. Bisa juga kalian tergantung kesepakatan ya, itu berarti ya. Kesepakatan perjanjian. Nah, iya, mungkin tergantung kesepakatan di antara keduanya. Terus kita lanjut nih kayak ke penerapannya. Saya karena dari penjelasan Mutakin tadi, jika saya kepikiran itu kayak penerapannya tuh misalnya saya sebagai pemilik modal, terus Mutakin sebagai pengelolanya gitu.
saya mengamanahkan modal dengan sekian ratus juta kepada mutakin untuk membuat suatu usaha. Berarti kalau seperti itu masuknya mudorobah muqayyadah ya, karena saya yang menentukan usahanya. Misal saya pengen bikin usaha keripik gitu, terus tapi saya nggak punya keahlian, sedangkan mutakin punya, cuman tidak punya modal. Jadi saya bekerja sama dengan mutakin, saya mempercayakan modal dengan nominal sekian ratus juta kepada mutakin untuk dikelola. Nanti hasil dari usaha keripik tersebut bakal dibagi atau dinisbahkan dengan saya juga, berapa ratus, antara berapa persen dengan berapa persennya sesuai perjanjian. Berarti kira-kira seperti itu ya? Iya benar, itu merupakan contoh dari mudharabah muqayyadah ya, di mana sahibul mal yang mengajukannya atau kepada mudharib ya, yang seperti tadi Zainal sebagai sahibul mal, sebagai yang pemilik modal, dan saya sebagai pengelola modalnya. Karena berhubung usaha keripik tersebut ditentukan oleh Zainal sebagai pemberi modal dan saya hanya mengelolanya saja. Itu merupakan definisi dari mudharabah muqayyadah. Berarti untuk mudharabah mutlaqah tuh yang mengajukan usahanya tuh mutakin berarti ya. Misal tadi keripik, usaha keripik tersebut diajukan oleh mutakin, itu bukan oleh saya. Saya mah cuman ngasih modal aja gitu ke mutakin untuk membantu gitu ya. Iya benar, dalam mudharabah mutlaqah saya yang mengajukannya dan usahanya ditentukan oleh saya sendiri. Untuk masalah diizinkan atau tidak diizinkan tergantung si pemberi modal, apakah dia mengizinkan untuk ingin memberikan modalnya kepada pengelola modal tersebut. Berarti ada nih contoh pendapatnya kayak di bank syariah ya, saya pernah lihat tabungan mudharabah sama deposito mudharabah. Berarti kalau misalnya ini tuh masuknya ke mudharabah mutlaqah ya, karena kita sebagai nasabah adalah pemilik modalnya, terus bank itu sebagai pengelola, karena kita menitipkan sejumlah uang kepada bank ya, untuk dikelola oleh bank itu sendiri. Nanti hasilnya tuh kayak dinisbahkan dari pengelolaan tersebut kepada kita. Berarti itu kalau di konvensional mah mungkin kayak bunga tabungan ya. Kayak nanti teh dari hasil bunga tabungan itu bakal ada keuntungan buat nasabahnya itu sendiri. Cuman karena ini bank syariah, akhirnya digunakan akad mudharabah yang lebih menguntungkan. Kira-kira seperti itu yakin? Itu buat tabungan mudharabah. Ya, saya juga berpikir demikian ya. Dalam mungkin seperti itu karena nasabah bertindak sebagai pemberi modal atau sahibul mal, lalu bank bertindak sebagai mudharib, pengelola modal. Ya seperti yang saya katakan tadi, ini mungkin merupakan contoh dari mudharabah mutlaqah, di mana nasabah hanya memberikan uangnya, lalu bank dapat mengelola uang tersebut, dan nasabah juga akan mendapatkan nisbah, atau di bank konvensional seperti bunga ya. Selain itu kan juga ada ya mudharabah muqayyadah. Menurut Zainal gimana sih contoh implementasinya mudharabah muqayyadah ini dalam kehidupan sehari-hari? Mudharabah muqayyadah mungkin ya seperti ada sebuah perusahaan yang ingin mendirikan proyek apartemen gitu. Cuman mereka tidak mempunyai tenaga atau keahlian untuk membangun apartemen tersebut. Jadi mereka memutuskan untuk kerjasama dengan perusahaan B. Cuman yang memiliki modalnya tuh secara penuhnya adalah perusahaan A, dan perusahaan B itu cuma bertugas sebagai pengelolanya untuk membangun apartemen tersebut. Dan mungkin nanti akhirnya bakal setelah apartemennya jadi, hasil dari apartemennya itu bakal dibagi dua, dinisbahkan kepada perusahaan A dan B gitu, sesuai dengan keputusan atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pembagian keuntungannya gitu. Itu kira-kira. Jadi ini contoh penerapan mudharabah muqayyadah di skala yang besar ya. Kalau sebelumnya kan itu cuma contoh keripik ya. Keripik kan tidak memerlukan modal yang besar dan keahlian yang khusus, sedangkan membuat apartemen atau proyek itu memerlukan keahlian yang sangat khusus dan modal sangat besar ya. Itu contoh yang dalam pemerintahan atau dalam perusahaan-perusahaan besar. Terus ada lagi ini mungkin masuknya mudharabah mutlaqah ya, yang
Deposito mas sama kayak tabungannya, kita cuma menitipkan uang kepada bank syariah, lalu bank syariah itu dapat mengelola uang tersebut. Nanti ketika waktu jatuh temponya telah tiba, kita bisa mengambil uang itu kembali bersama dengan keuntungan atau dari bersama dengan nisbah dari hasil pengelolaan tersebut. Kira-kira begitu yakin? Nah ya, saya juga berpikir demikian. Itu tabungan deposito yang di bank itu juga merupakan contoh dari modal mutlakah ya, karena hanya menitipkan uangnya saja dan dikelola lalu mendapatkan nisbahnya. Terus ada ini yang paling umum ini. Kalau di bank konvensional peminjaman, berarti kalau di bank syariah tuh pembiayaan syariah ya. Pembiayaan syariah itu di mana nasabah mengajukan peminjaman kepada bank untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai modal usaha. Berarti itu masuknya mudharabah mutlaqah juga mungkin ya, pembiayaan syariah. Karena nasabah mengajukan usahanya sendiri kepada bank, lalu bank hanya mengaksesekannya saja. Mungkin seperti itu yakin? Atau mungkin ada pendapat mengenai pembiayaan syariah? Saya sependapat ya dengan Zainal pembiayaan ini, dan ini juga sering terlihat ya, hal-hal yang sering umum ya. Saya sependapat. Jadi yang selama ini kita hanya tahu itu hanya pembiayaan, ternyata itu memakai jenis akad mudharabah mutlaqah. Jadi yang dapat saya tekanin itu dari mudharabah itu dari keuntungan nisbah bagi hasilnya ya. Soalnya pasti saya sebagai pemilik modal pasti ingin modal itu kembali lagi dong. Jadi kembali laginya itu dalam bentuk nisbah, berarti yakin dari keuntungan yang misalnya mutakin sebagai pengelola hasilkan dinisbahkan kepada saya, dan itu akan berlangsung sampai kiranya modal tersebut kembali pada saya gitu ya. Iya. Oke, berarti dapat saya simpulkan akad mudharabah itu akad kerjasama di mana ada pemilik modal atau sohibul mal sebagai orang yang menyediakan modal serta untuk menyediakan sejumlah modal kepada pengelola modal atau mudharib, di mana nanti mudharib ini mengelola modal tersebut untuk membuat usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Lalu keuntungan dari usaha tersebut akan dinisbahkan atau dibagi hasilkan gitu ya, kepada sohibul mal ataupun mudharib sesuai dengan janjian gitu ya. Oke, mungkin Mutaki ada yang perlu disampaikan lagi atau sudah cukup? Ya, sudah cukup. Saya rasa sudah tersampaikan oleh Zainal. Seperti itu ya kira-kira. Mungkin sudah cukup ya perbincangan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Zainal Askin, lalu dengan rekan saya dan saya Mutakin. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.